wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, hari ini saya mungkin sehat. Alhamdulillah. Gitu ya. Sekarang sudah tidak terasa Pak ya, kita sudah masuk ke pendampingan individu yang kelima. Sebentar lagi selesai, berarti kedua terakhir Pak. Gitu. Tidak terasa, perasaan baru kemarin, sekarang sudah mau akhir lagi, mau sebentar lagi selesai. Yang paling utama kalau saya sih tetap semangat. Biasanya kalau misalkan mendekati akhir-akhir kita agak melemah, agak semakin kecapean. Apalagi nanti kan di sebentar lagi kita masuk ke P6 dengan tugas yang memang sangat banyak tentunya gitu kan. Harus tetap semangat dan tetap optimis bahwa semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Siapa insya Allah Pak? Bapak, untuk tema pendampingan sekarang, tema pendampingan individu yang kelima ini adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Fokus pendampingannya ada 3 Pak. Yang pertama ada refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 yang sudah Bapak lewati. Yang kedua diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah setelah implementasi dan dari rencana di rapat hari 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Nah, untuk yang pertama Pak, mungkin kita diskusi, kita ngobrol Pak seperti biasa dari PPI yang sebelumnya juga. Apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Baik Bapak, terima kasih ya. Ya mungkin pertama walaupun sudah yang kelima kali ya, kali selamat datang Pak di SD Pak. Kudas ya. Terima kasih Pak ya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, yaitu apa sih proses Pak ya yang sudah dijalankan. Mungkin proses selama 1 bulan yang saya lakukan itu Pak, itu saya terkait dengan modul 3.1, saya itu mengidentifikasi dan selalu berdiskusi dengan wali sekolah, tentunya kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian warga sekolah juga, komite juga ya. Jadi sebulan ini saya terkait refleksi ya 3.1, saya banyak berkomunikasi yang berkolaborasi yang saya jalankan selama bulan ini, kolaborasi dengan warga sekolah, komite sekolah, begitu pula masyarakat lingkungan sekitar. Yang selanjutnya dalam rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang keempat terkait dengan implementasi di kelas, apakah sudah terrealisasi di kelas belakang? Sudah terlaksana atau belum? Mungkin dari saya kemarin sudah merencanakan rencana tindak lanjut Pak ya. Alhamdulillah Pak, selama ini sudah saya realisasikan di kelas Pak ya. Tentunya tidak terlepas dari komunikasi dengan tentang program Pak. Jadi saya membuat program, tapi saya komunikasikan programnya. Kemudian komunikasi dengan kepala sekolah dan kemudian rekan guru untuk melaksanakan rencana tindak lanjut ya program yang melaksanakan. Karena tidak suatu program tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak dan rekan, seperti itu Pak. Dan bagaimana capaian yang Bapak rasakan selama proses pembelajaran 1 bulan terakhir itu, apa yang Bapak rasakan? Terkait dengan pencapaian 3.1 dalam program guru penggerak yang diajarkan ini Pak ya, tentang memimpin pembelajaran ya, pengambilan keputusan, kemudian pengambilan pengembangan diri dan yang lain ya Pak ya, seperti itu. Yang saya refleksikan yaitu saya sudah menerapkan kepemimpinan murid. Itu contohnya yaitu yang program saya mempunyai program Pak, program di sini terkait dengan 3.1 kan ada pengembangan diri, terus kemudian ada pembelajaran kepemimpinan ya untuk murid. Jadi saya mempunyai program terkait pengolahan limbah plastik Pak. Limbah plastik ya, jadi saya membuat ekobrik. Jadi si anak saya perintahkan kalau menemukan sampah plastik itu ya, sampah plastik dikumpulkan dan kemudian dimasukkan ke
bekas air minum mineral seperti itu. Iya, itu iya. jadi ekobrik. Oke. Jadi alhamdulillah saya itu sudah direalisasikan. Bagus Pak, yang jelas inovasi-inovasi seperti itu memang yang diharapkan, dan apalagi ini di tingkatan sekolah dasar, saya anggap memang dirangsang untuk berpikir secara kritis, secara kreatif ya Pak. Yang jelas hal seperti itu akan sangat positif sekali. Nah, terkait dengan penerapan aksinya itu melalui 3.1 Pak, Bapak kan tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui RNS ya. Nah, Bapak ingin mendiskusikan nanti pengalaman dan refleksi dari aksi nyata ini dengan saya gitu ya pada saat hari ini kan di PRI ini. Nah, berdasarkan hasil pemantauan yang Bapak lakukan gitu, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak? Mungkin saya mengacunya kepada modul 3.1 Pak ya, tentang pengambilan keputusan. Saya banyak sekali mendapat hal pengalaman menarik Pak, sehingga dalam aksi nyata ya kebanyakan itu saya mengambil keputusan pada di hari minggu terakhir Pak, di hari Sabtu ya, tentang pemanfaatan rumah yang tadi saya sampaikan itu. Kebetulan di hari Sabtu itu kita ada jadwal P5. Jadi kayak seperti itu. Kemudian untuk untuk rekan gurunya juga saya menyampaikan meminta dukungan dan dorongan baik tunjangan maupun panggilan, sehingga yang saya laksanakan itu dapat berjalan dengan baik seperti itu Pak. Nah, kalau menurut Bapak dari yang tadi kan tentang P5 tentang publik ya Pak ya? Iya, publik. Apa yang menurut Bapak masih perlu untuk dikembangkan gitu kan ya di dalam modul 3.1 ini tentang terkait dengan kepemimpinan masuk kepemimpinan seperti itu? Ya, saya menurut saya gitu ya, apa yang masih perlu dikembangkan dan yang kemudian perlu dievaluasi oleh saya gitu ya. Di 3.1 itu kan ada tentang itu masih bingung di dilema etika Pak. Iya, di dilema etika itu memang sangat bagus ya sekali ya, sehingga mempunyai tahapan-tahapan yang harus kita tempuh gitu ya. Dan mengambil sebuah keputusan itu kan tentunya tidak secara otomatis ini harus A, ini harus B, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dia tempuh. Jadi sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan pada yang lain sebelah pihak seperti itu. Yang perlu dievaluasi yaitu tentang rasa kepedulian siswa dan sekolah terhadap lingkungan sekolah. Terkait dengan dilema etika Pak yang membuat bingung Bapak itu bagian mananya nih Pak? Dilema etika ketika saya itu yang bikin bingung itu ketika saya menemukan permasalahan Pak. Permasalahan di sisi lain kita akan menyelesaikan seperti ini, apakah betul atau benar sesuai dengan benarnya. Kemudian di sisi lain apakah pertimbangan ini betul. Jadi kadang-kadang itu dilema seperti itu, akan menentukan A, kemudian yang B-nya apakah dia merasa demikian atau tidak. Itu dilema saya seperti itu ketika di sekolah menemukan suatu masalah. Menurut Bapak gitu di dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan gitu kan terkait dengan dilema etika, apakah sudah sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah yang memang seharusnya gitu Pak? Kan di awal saya sampaikan saya suka menemukan dilema etika terkait dengan keputusan. Saya berpedoman kepada yang 4 paradigma keputusan itu ya, yang 4 paradigma keputusan yang mungkin saya ambil gitu. Sehingga walaupun keputusan itu memang berat untuk diambil, ketika kita sudah memenuhi 4 tahapannya itu kan mungkin kita kuat gitu ya, kita kuat. Jadi dasarnya sudah ada seperti itu ya. Kemudian yang mendukung keberhasilan program saya tentunya ya kerjasama. Itu kerjasama tidak lepas daripada kerjasama dari stakeholder, dari warga sekolah seperti itu. Di samping kita mengambil keputusan itu 4 paradigma itu yang utama seperti itu.
Nah, terkait dengan pengembangan, berarti Bapak punya rencana untuk melakukan pengembangan terkait di dalam, terutama mungkin titik berat Bapak ada di dalam dilema etika. Nah, rencana Bapak untuk pengembangan terkait dengan dilema etika itu sendiri seperti apa di dalam pengambilan keputusan? Ya mungkin untuk pengembangan karena memang itu dari etika itu sangat penting sekali ya, penting sekali. Nah, untuk dikuasai gitu ya, mungkin saya pengembangannya atau saya akan menambah wawasan tentang pengetahuan tentang dilema etika Pak. Jadi sehingga ketika kita mendapatkan masalah, suatu permasalahan, kita sudah siap menghadapinya seperti itu. Baik, memang pada dasarnya di modul 3.1 itu sangat baik sekali. Di dalamnya itu terkait dengan masalah kepemimpinan, tentang masalah pengambilan keputusan. Yang jelas saya yakin Bapak juga memiliki kemampuan terkait dengan di dalam pengambilan keputusan tersebut, karena pengambilan keputusan tersebut itu selalu berdasarkan dari setiap pengalaman yang kita alami, yang kita hadapi. Dan memang di dalam dilema etika itu kita ya harus menentukan antara benar dan benar, kan seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu, kira seperti itu. Atau misalkan di dalam pengambilan keputusan sendiri pun itu pada dasarnya yang paling utama adalah bagaimana caranya keputusan tersebut itu semuanya berpihak kepada kami, mengumpulkan kita harus memprioritaskan. Baik, selanjutnya rancangan program yang berdampak padamu lebih Pak, ya. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Rancangan program sudah Pak, sudah saya buat. Ada rancangan program yang berdampak positif tentunya kayak sudah ada. Mungkin ini adalah rancangan program saya itu punya di sekolah saya ini, dia sudah ini terkait dengan program literasi Pak. Literasi. Saya di sini sudah sepakat dulu namanya itu program silabus Pak. Silabus apa ya? Ya, silabus itu literasi Selasa, Rabu, Sabtu. Oh, literasi Selasa, Rabu, Sabtu. Iya. Oke. Jadi dilaksanakannya seperti itu, dilaksanakan 15 menit sebelum mulai siswa dari kelas 1, sasarannya siswa kelas 1 sampai kelas 5 seperti itu. Nah, yang kalau boleh itu yang dibaca sama siswa itu apa? Yang dibaca itu kita kan mempunyai perpustakaan sesuai dengan Merdeka Belajar Pak ya. Siswa dibebaskan untuk memilih pembelajaran yang suka, tapi kemudian di endingnya di hari Sabtu itu harus setor Pak. Ada setor apa yang dibaca ya? Sedang hari dibaca Pak, hukumannya apa yang dibaca selama hari Selasa dan Rabu seperti itu. Wali kelas yang menagih gitu. Tapi sedikit mungkin saya tambahkan ya, dalam literasi yang dinamakan programnya namanya silabus itu ya. Jadi saya memberdayakan juga taman sejarah. Jadi siswa oleh kami dimerdekakan ya. Artinya begini Pak. Jadi siswa yang belum paham membaca itu boleh memilih, kemudian diajarkan ke siapa? Teman sejawatnya. Kamu mau diajarkan sama siapa? Tapi tidak terlepas dari bimbingan saya, bimbingan guru-guru. Seperti itu Pak. Luar biasa ya Pak ya. Yang jelas hal tersebut tentunya akan membuat minat baca anak, minimalnya minat baca anak itu semakin lancar. Dan si anak juga membaca semakin lancar, terutama ya kan sekolah dasar seperti itu. Mungkin bisa juga Pak ditambahkan dengan pola-pola literasinya, tidak membacanya, supaya tidak terlalu jenuh. Si anak bisa membaca komik atau hal yang lain yang anak enjoy sih, kadang-kadang seperti itu. Dan nanti bisa diberikan rangkuman dan lain sebagainya. Atau misalkan secara visual ke arah literasi digital, misalkan
di dalam pembelajaran Bapak menanyakan sebuah film, sebuah video atau misalkan film apalah gitu, tapi yang ada teks bahasa Indonesia-nya. Nah, suaranya di mute Pak, jangan dikeluarkan suaranya, gitu kan. Nanti kan si anak suruh membaca, silakan dibaca, setelah dibaca silakan berikan kesimpulan. Secara otomatis kan anak akan membaca, tapi suaranya dihilangkan di mute gitu kan. Si anak nonton film tapi nggak ada suaranya, gitu Pak. Itu mungkin bisa menjadi alternatif atau misalkan terobosan yang baru mungkin dilakukan untuk dilaksanakan. Dukungan yang Bapak perlukan gitu ya terkait dengan literasi digital tersebut, apa saja nih Pak yang dibutuhkan? Mungkin dukungannya itu tentu saja dari semua warga sekolah, itu kemudian dari stakeholder, kemudian mungkin dukungan kita butuh pemikiran, tenaga juga, bahkan mungkin yang lainnya gitu. Kemudian daya dukungnya ya alhamdulillah Pak di sini saling mendukung, karena dilihat dari yang program saya laksanakan ini di sini. Sebelum dia masuk pelajaran, gurunya sudah standby di depan kelas untuk membimbing, untuk memantau walaupun pembelajarannya oleh teman sejawat gitu, terutama yang kelas 456 gitu. 456 itu kalau yang kelas bawah dan 321 itu memang intens oleh guru kelasnya, seperti itu Pak. Yang jelas kalau saya melihat di sini kan dari setiap budayanya di sini sudah sangat bagus kalau saya selalu senang dari sini itu adalah anak itu memiliki karakter, memiliki budaya positif. Salah satu budaya positif SD 4 Cipules ini adalah ketika ada yang datang, entah itu gurunya ataupun tamu yang datang ke sekolah ini, anak-anak itu tanpa canggung mereka langsung salaman. Dan itu adalah karakter yang kalau menurut saya itu sudah hampir punah. Sekarang di sini masih terlaksana, masih terrealisasi. Saya sangat senang sekali melihatnya. Kenapa? Karena memang sekarang itu yang dibutuhkan adalah percakapan karakter. Karena karakter itu sangat penting sekali gitu. Karena sekarang itu sangat dibutuhkan sekali oleh karakter. Yang jelas luar biasa sekolah ini. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali, benar Pak. Saya sangat senang sekali dengan pola seperti itu. Gitu kan, anak memang luar biasa dan memang harus seperti itu. Nah, terkait dengan yang selanjutnya Pak, untuk perkembangan komunitas praktisi Pak, apakah Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah atau sekitarnya, gitu kan ya? Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Ya tentunya di setiap lembaga itu tidak terlepas ya dari praktisi ya, ada aja semua misalkan dari praktisi ya. Jadi peran komunitas yang sangat penting sekali dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu sangat penting sekali ya. Setiap komunitas selalu memberikan masukan Pak, masukan positif, karena kolaborasi saya dengan praktisi selalu memberikan masukan kepada saya ya. Jadi yang sifatnya memberi semangat ya, motivasi juga kepada saya, seperti itu Pak. Yang jelas kan komunitas praktisi ini sebenarnya di setiap sekolah itu sebenarnya ada. Kalau saya sudah ada. Karena setiap sekolah pasti ada lah. Cuman kita nggak tahu itu namanya apa. Namanya seperti itu. Komunitas praktisi ini kan tidak beda jauh seperti misalkan kelompok guru yang saya sebut gitu, tempat komunikasi tentang apa itu, tempat curhat dan lain sebagainya gitu pada dasarnya, atau WA grup gitu itu dan sebagainya gitu kan. Yang jelas saya yakin komunitas praktisi ini sudah ada di setiap sekolah. Bagaimana komunitas praktisi ini bisa diefektifkan ke arah pembelajaran. Nah, yang selanjutnya Pak, tadi juga Bapak sudah menyampaikan terkait dengan komunitas praktisi di sekolah ini, terus perubahannya juga menyenangkan. Tadi Bapak kan sudah menyampaikan seperti itu. Nah, rencana yang akan dilakukan untuk komunitas praktisi setelah program ini selesai ini bagaimana? Tentunya dari sebuah program yang dilaksanakan kita harusnya ada ending ya, harusnya membekas, harusnya ada bukti yang real, bukti yang konkret gitu ya.
Jadi di dalam hal ini saya mempunyai rencana setelah selesai mengikuti program ini, saya akan selalu mengedepankan pembelajaran yang berpihak kepada anak sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu mereka belajar. Baik. Yang jelas harapan saya komunitas praktisi ini dan proses pembelajaran yang lainnya itu tetap berjalan. Harapan saya seperti itu. Tapi jangan berjalannya hanya pada saat sedang ada program saja ya. Iya betul Pak. Sangat sia-sia lah kalau misalnya seperti itu. Yang selanjutnya Pak, dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus belajar bersama itu seperti apa? Tentunya dukungan yang saya perlukan dalam hal ini gitu ya, dalam hal komunitas praktisi adalah dukungan yang paling utama adalah semangat ya, dukungan semangat dari rekan sejawat tentunya, dari rekan-rekan guru, warga sekolah. Itu dukungan yang paling penting ya. Bentuknya ya bisa berbentuk moral, kemudian bisa berbentuk materi juga ya. Itu daripada kemungkinan kita butuh support moral, material, itu juga memang satu kesatuan Pak. Jadi saya membutuhkan dukungan seperti itu Pak. Baik Pak, kemarin kan Bapak sudah tugaskan untuk membimbing satu orang rekan sejawat Pak ya, gitu ya, dalam penyusunan RPP dan juga melakukan observasi pembelajaran kelas seperti apa gitu. Yang pertama nanti saya akan melihat Bapak kan belum melakukan pasca observasi ini Iya, ya. betul Pak. Harapan saya nanti Bapak menyampaikan tujuan percakapannya dulu seperti apa gitu kan kepada rekan sejawatnya. Selanjutnya melakukan percakapan gitu kan, umpan balik dan lain sebagainya gitu dengan rekan sejawat. Posisi saya di sini hanya sebagai pendengar menganggap saja, nanti saya tidak ada pada saat nanti pasca observasi gitu ya. Yang jelas percakapan ini gitu kan termasuk dengan rencana percakapan pasca observasi ini nanti Bapak tulis di format yang memang sudah disediakan gitu ya. Terus dengan rencana pengembangan kedepannya nanti seperti apa Bapak juga tolong dicatat juga di lembar kerja yang sudah disediakan. Formatnya itu bisa diambil dari modul 233 gitu kan, ada di sana semua. Iya Pak. Baik Pak, mungkin di mana Pak kita melakukan pasca observasinya? Nanti mungkin saya siapkan tempat di depan aja Pak. Boleh. Siap Pak. Baik Pak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Erni? Alhamdulillah baik Pak. Boleh tidak kita ngobrol hari ini sedikit Bu? Silahkan Pak. Terima kasih Ibu ya waktunya. Begini Bu, kita ngobrol terkait dengan tindak lanjut kita tanggal 18 setelah mengadakan observasi ya Bu ya. Kita akan ngobrol tentang hasil observasi, karena observasi itu menurut saya menjadi inspirasi buat saya seperti itu. Iya Pak. Iya Pak, ketika pembelajaran berlangsung, tentunya tidak sepenuhnya sesuai harapan yang dituangkan dengan RPP Pak. Yang menjadi kendala saya ketika pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang tidak konsentrasi dan saya berdiskusi, tetapi hanya ada satu murid yang aktif dan sebagian muridnya hanya menunggu jawaban untuk pelaksanaan pembelajaran itu. Tetapi saat melaksanakan berdiskusi itu, saat murid untuk melaksanakan diminta mempresentasikan hasilnya, murid itu tidak mau karena saling tidak percaya diri ya Pak. Oh seperti itu Bu ya. Tapi menurut saya Bu ya, dari hasil pengamatan saya selama pembelajaran itu sudah bagus ya Ibu. Hal yang cakap di sana itu Ibu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu susun ya. Saya merasa senang dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar.
meskipun tidak sepenuhnya puas Pak, dan dari beberapa kekurangan dan hambatan saya mungkin kedepannya menjadi catatan saya untuk baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memotivasi siswa itu sendiri. Ya seperti itu ya Bu ya. Ungkapan seperti yang Ibu ungkapkan tersebut tadi, kalau dari respon murid itu kira-kira bagaimana Bu ya? Kalau menurut catatan saya, selama pembelajaran, minat dan motivasi siswa sangat meningkat karena dapat menyimak PowerPoint dan saya menampilkan tayangan video. Selain itu juga, murid saya merasa senang dengan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan mereka dapat memiliki karya seni itu sendiri, Pak. Iya Bu, sepertinya. Kemudian menurut Ibu pada kegiatan pembelajaran kemarin itu apakah ada hal-hal yang menjadi hambatan Bu? Hal positif yang saya lakukan diantaranya mengajak mereka untuk berkolaborasi dan bertukar pikiran bersama rekan kelompoknya dalam menyelesaikan tugas proyek, sehingga mereka menyadari bahwa dengan adanya kerjasama dan menghasilkan karya yang luar biasa, kemudian pekerjaan itu lebih cepat selesai. Hal positif lainnya, dengan kegiatan belajar, siswa-siswa ditanamkan rasa tanggung jawab, percaya diri, dan menyelesaikan karya proyek tersebut itu dengan tepat waktu. Wah, kalau begitu ya Ibu sangat luar biasa sekali ya. Ibu sudah bisa membedakan atau bisa misahkan hal positif dan hal negatifnya gitu ya. Hal positif bagi kemajuan murid tentunya dari berbagai pembelajaran berbasis proyek yang Ibu sampaikan itu ya. Nah kemudian dalam pembelajaran kemarin itu mungkin ada hambatan, barangkali hambatannya yang didapatkan oleh Ibu bagian apa aja coba? Hal yang akan saya lakukan biasanya itu menganalisis nilai murid dan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Selain itu, saya juga akan memperbaiki rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, sumber belajar, dan perangkat pembelajaran lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian menerapkan strategi di dalam dan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Tentunya harapan saya akan membawa pada hal yang positif dan meningkatkan hasil pembelajaran mereka itu sendiri, Pak. Oh seperti itu ya. Banyak hal ya yang Ibu rencanakan, kemudian hal positif juga dikedepankan ya Ibu ya. Semoga apa yang akan Ibu lakukan ya direncanakan ke depannya lancar ya Bu ya. Amin. Nah dari kegiatan dari awal hingga sekarang merupakan rangkaian kegiatan supervisi kita ya itu ya, supervisi akademik dengan konsep coaching Bu ya. Jadi saya dalam hal ini sebagai coach ya, ini sebagai coaching. Menurut Ibu dari hal pembicaraan ini saya sebagai coaching itu bagaimana? Yang saya rasakan sebagai coach ketika di supervisi, pada awalnya saya gugup karena merasa banyak kekurangan dalam diri saya. Namun dengan kegiatan supervisi akademik, percakapan coaching saya lebih santai dan tidak merasa tertekan dan bebas mengutarakan permasalahan saya. Dengan kegiatan coaching ini saya mendapatkan pengalaman yang baru. Saya menggali kemampuan saya dengan memunculkan ide-ide baru kepada siswa-siswa saya. Saya juga merancang rencana aksi dan tindak lanjut untuk menemukan solusi pemecahan masalah saat pembelajaran di kelas berlangsung, Pak. Oh kalau begitu baik Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, kemudian atas sharing ilmunya, berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman tentang strategi pembelajaran. Mohon maaf barangkali dalam kehadiran saya ini mengganggu kegiatan Ibu hari ini Bu. Iya Pak, sama-sama.
saya tidak merasa terganggu, malah saya merasa senang bisa berdiskusi dengan Bapak, berbagi ilmu dan pengalaman. Dan dari kegiatan supervisi ini saya dapat menemukan solusi untuk permasalahan saya ketika pembelajaran berlangsung di kelas, Pak. Oh ya, kalau gitu terima kasih waktunya. Mungkin untuk kunci hari ini kita sampai di sini dulu. Mungkin kedepannya kita bisa berlanjut. Itu aja barangkali. Ibu Erni, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Baik Pak, barusan saya tadi mendengarkan percakapan Bapak dengan rekan sejawat Bapak gitu ya. Iya. Ini luar biasa sekali, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Jelas, semoga prinsip-prinsip coaching itu yang 8 poin itu Bapak telah terus menerapkan prinsip-prinsip seperti itu. Nah, di bagian akhir pendampingan nih Pak ya, seperti biasa kita melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini gitu ya. Menurut Bapak, setelah Bapak menjalani program guru penggerak ini, apakah hal yang menurut Bapak paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Iya ya, alhamdulillah Pak ya, setelah mengikuti program kegiatan ini banyak hal yang dapat Bapak, tentunya ilmu, kemudian pengalaman banyak sekali yang dapat. Karena di sini yang paling saya kuasai gitu ya, saya kuasai itu saya paling kuasai adalah tentunya terkait dengan paradigma pendidikan yang berprofil Pancasila Pak. Itu saya senangi sekali ya, karena sesuai dengan tuntutan ya, program pemerintah juga sekarang harus pendidikan yang berprofil Pancasila. Kebetulan saya ya, insya Allah menguasai lah sedikit-sedikit apa ya, mungkin sudah saya laksanakan ya, gotong royongnya juga ya. Barusan juga tadi ya segi sosial di kelas saya, di kelas 4 ya, kebetulan saya kelas 4 ya. Ada temannya yang baru disunat Pak. Disunat. Anak-anaknya izin ke saya untuk menengok. Itu kan ya, saya juga merasa alhamdulillah bagus aja ya, apa pengetahuan yang saya tularkan dari hasil pendidikan CGP kepada anak sudah merasa merasa iba atau merasa sosialnya ada gitu dengan yang sakit sama-sama ditangani. Seperti itu Pak. Luar biasa, yang jelas sangat luar biasa Pak di sini ya, di dalam penerapannya. Alhamdulillahnya di sini itu anak-anak langsung menerapkan. Saya sangat senang gitu ketika datang ke sini itu ya melihat anak-anak seperti itu. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, gotong royong juga gitu kan, dan memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Yang selanjutnya Pak, materi yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam itu apa? Ya seperti di awal tadi disampaikan ke Bapak ya, mungkin saya itu terkait dengan materi di CGP itu kan ada yang disebut dengan materi tentang dilema etika Pak. Iya, di awal tadi sudah sampaikan, saya tuh masih gamang itu terkait dengan memahami 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, 9 langkah itu ya, yang harus benar-benar dipahami, karena memang dilema etika itu antara benar dan benar, salah dan salah gitu ya. Jadi itu mungkin saya pengetahuan ini mungkin saya perlu pendalaman kembali Pak, seperti itu. Mungkin pendalamannya Bapak bisa melakukan misalkan searching atau membaca-baca juga, bisa ngobrol dengan rekan sejawat yang lain juga, hal seperti itu bisa dilakukan juga. Yang jelas yang paling penting itu di dalam pengambilan keputusan itu harus selalu berpihak terhadap publik. Itu yang paling utama. Jadi bukan berdasarkan like and dislike, suka dan tidak suka. Kadang-kadang kita kan mengambil keputusan berdasarkan suka dan tidak suka. Saya suka, gitu. Saya ambil keputusan kadang-kadang seperti itu. Itu Pak. Nah yang selanjutnya Pak, untuk kedepannya saya mengingatkan Bapak ya untuk mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360 sama seperti di pendampingan individu yang kedua ya Pak, kalau nggak salah ada feedback 360 yang kedua atau yang ketiga saya Pak. Itu nanti kegiatan ini Bapak nanti akan menyebarkan kuesioner Pak ke
rekan kepala sekolah, ke rekan sejawat 5 orang, ke siswa 5 orang, sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, gitu ya. Terus yang selanjutnya juga nanti Bapak juga mengisi evaluasi gitu kan ya, pada dasarnya refleksi diri Pak, refleksi diri yang nanti sama seperti yang di pendampingan ibu yang kedua sebelumnya seperti itu. Terus saya juga mengingatkan untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset Pak, pelaksananya sebelum pendampingan individu yang ke-6. Itu kalau nggak salah ada di tugas demonstrasi kontekstual ya Pak ya? Iya, Pemetaan aset gitu ya, seperti itu. Dan diharapkan Bapak nanti ada jadwalnya, menentukan jadwal untuk diskusinya itu kapan, diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah itu gitu ya, mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender yang terlibat di dalam diskusi gitu ya. Selanjutnya Bapak juga ada notul yang hasil rapatnya gitu ya, terus mengambil pokok kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan seperti itu Pak. Saya mengingatkan seperti itu, dan mohon maaf juga Pak apabila saya sering mungkin rewel ya, kadang-kadang selalu mengingatkan tugas gitu kan ya. Pada dasarnya harapan saya sih, apalagi sekarang tinggal mendekati ke arah ya sebentar lagi, terutama dengan ini usahakan sebelum ludet, karena memang supaya Bapak dan Ibu semuanya gitu podasnya bisa menyelesaikan tugas sebelum ludetnya. Iya. Mungkin itu Pak, mungkin ada terakhir Pak, ada masukan atau misalkan ada pertanyaan yang lain dari Bapak terkait pendampingan ini dulu yang sekarang, ataupun dari materi-materi yang di LMS, ataupun pendampingan ini dulu yang selanjutnya Pak. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya sedikit akan menanyakan terkait dengan yang di LMS Pak. Yang saya terkait dengan demonstrasi kontekstual mungkin ya, yang ada tanggal 23 besok Pak ya. Iya. Itu saya sudah mempelajari, namun ya sedikit rada gampang gitu ya, belum itu semuanya memahami ya. Apakah itu yang dibuatkannya itu kan sesuai alur bagja Pak ya? Betul. Yang sesuai alur bagja. Apakah kita memasukkan program yang ada di sekolah seperti tadi, mungkin saya program unggulan saya kan namanya silabus. Apakah itu yang kita bedah itu Boleh Pak, boleh. Karena nanti akan berhubungan dengan rencana program sekolah kan. Boleh, jadi Bapak boleh menggunakannya. Oh iya, Silakan. karena kalau yang di Rukol kan itu secara global kelompok kan ya. Iya. Kita yang kemarin kelompok Kuningan membedah terkait dengan SMK 5 gitu ya. Betul. Semua. Nah, Betul. berarti yang di Dekon ini mah yang ada di sekolah berarti gitu ya? Iya, Di jadi sekolah. yang di Dekon ini, kalau misalnya kemarin lupa kan cuma sampling satu Pak, cuma sampling satu orang saja gitu. Karena kalau misalnya kelima-limanya kan nggak mungkin waktu gitu kan. Yang jelas nanti pada saat pelaksanaan di sekolah masing-masing itu menyesuaikan dengan program sekolah masing-masing. Siap. Bapak punya rencana, pasti setiap orang punya rencana yang berbeda-beda, rencana program pengembangan sekolah, karena program tersebut pun itu tidak bisa misalkan di sekolah A diterapkan di sekolah B gitu kan, itu nggak mungkin gitu, karena belum tentu sama, karena secara lingkungan, secara budaya, secara faktor pendukung dan lain sebagainya itu belum tentu mendukung program tersebut seperti itu. Jadi itu disesuaikan saja dengan sekolah yang ada di sini. Oh iya. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih Pak ya. Ya, jadi saya udah paham ya. Awalnya sih saya sudah tanya-tanya juga gitu ya, yang seperti itu, tapi kalau saya belum menanyakan kepada yang berkompeten kan saya belum begitu 100%. Jadi kalau sekarang ya udah, ya terima kasih ya udah Bapak udah menjawab hal tersebut. Dan mungkin saya akan fokus ke program yang ada di sekolah. Itu mungkin Pak. Baik Pak, mungkin seperti itu pendampingan individu yang kelima ini. Tetap semangat Pak. Siap. Sebentar lagi kita akan mendekati ke arah garis finish. Ya, saya mengingatkan juga pendampingan individu yang ke-6 itu mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Lokakarya yang ke-6 itu tanggal 11, tempatnya nanti ditentukan kemudian gitu, bulan November nanti. Dan saya mengingatkan juga untuk terkait dengan tugas yang aksi nyata 2.3 itu sebelum due date ya Pak ya, itu kan karena tanggal 6, due date-nya 6 November gitu kan. Itu saja, dan tetap sehat, Bapaknya juga jaga kesehatan. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Biar Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.